Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini kami akan melakukan wawancara. Kami dari kelompok komunitas Kampus Universitas Citra Bangsa. Kami di sini akan melakukan wawancara dua narasumber kami dari Puskesmas PSAPA, yaitu Ibu Andi Iradamayanti. Puskesmas yang kedua yaitu Ibu Katarina Boybalan. Di sini kelompok kami ada beberapa orang. Yang pertama Ibu Margareta Maria Tangong, yang kedua Karisma Wati Dwi Lestari, yang ketiga Kristiani Dindana Sanu, yang keempat ada Andri Sudarmanto, yang kelima ada Christine Miron, yang terakhir ada saya sendiri, Ira Sambil Ismail. Hari ini kami akan mewawancarai dua narasumber tentang kegiatan apa saja yang dilakukan di Puskesmas. Apakah kedua narasumber dia untuk dilakukan wawancara? Iya, bersedia. Kami bersedia. Bersedia. Saya akan memberikan kesempatan pertama untuk penanya pertama, yaitu Pak Andri Sudarmanto. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak. Di sini saya mau bertanya pada salah satu Ibu Andi Putri yang di Puskesmas Wesapa. Sedikit pertanyaan saya itu, apa saja peran dan tugas perawat di tempat pelayanan kesehatan? Baik, terima kasih Pak Andrius Sudarmanto. Kami selama ini di Puskesmas Wesapa, keperawatan komunitas kami berjalan dengan baik. Peran apa saja yang kami lakukan? Yang pertama, kita sebagai perawat, sebagai pendidik. Yang pertama, terus kita juga sebagai pemberi pelayanan kesehatan, sebagai koordinator, sebagai inovator, sebagai pembaharu, dan yang lainnya yang seperti kita ketahui bersama. Bagaimana Pak Andrius? Baik Ibu, terima kasih. Mungkin juga kepingin dengar dari peran dan tugas perawat yang di Ibu Katarina Boybalan. Baik, terima kasih Pak. Kegiatan komunitas di Puskesmas kami kurang lebih sama dengan yang ada di Puskesmas Wesapa. Yaitu perannya itu ada beberapa, seperti yang tadi disebutkan, yaitu pemberi pelayanan atau pemberi asuhan keperawatan langsung, sebagai pendidik, sebagai motivator, sebagai edukator, dan sebagai koordinator, atau biasanya di Puskesmas itu disebut sebagai pengelola program. Seperti itu Pak. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Baik, terima kasih untuk Pak Andrius. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Pertama-tama saya akan bertanya duluan ke puskesmasnya Ibu Andi. Apa pengetahuan dasar yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas perawat komunitas? Ya baik, terima kasih. Tugas-tugas apa saja yang kita lakukan selama ini di Puskesmas? Yang pertama, kita selalu memenuhi kebutuhan dasar manusia, terus memberikan penyuluhan kepada setiap pasien yang datang berkunjung, ataupun kita melakukan penyuluhan keliling menggunakan mobil puslingnya kita. Setiap tindakan yang kita lakukan di Puskesmas, biasanya kami perawat berkoordinasi dengan dokter yang ada di Puskesmas. Oke, selanjutnya pertanyaan yang sama untuk Ibu Rina. Ya, pelayanan kami di Puskesmas Amarasi juga ya kurang lebih sama dengan Ibu Andi. Saya sedikit menambahkan saja bahwa
perlu kami lakukan juga kunjungan rumah apabila pasien-pasien yang berobat ke puskesmas secara individu itu membutuhkan intervensi lebih lanjut, sehingga kami perlu melakukan kunjungan di rumah pasien tersebut. Baik, terima kasih untuk Ibu Rina sama Ibu Andinya. Izinkan saya bertanya sedikit. Untuk Ibu Andi sama Ibu Rina, dalam puskesmas sendiri, apakah asuhan keperawatannya itu biasa dilakukan atau diterapkan di puskesmas tersebut? Maaf, kalau saya sendiri dari Puskesmas Oesapa, selama ini asuhan keperawatan individu berjalan di puskesmas. Sedangkan untuk asuhan keperawatan komunitas ini sama sekali tidak berjalan. Kenapa? Karena kita di Puskesmas Oesapa sama sekali belum dilatih tentang cara pengisian asuhan keperawatan komunitas. Terus yang selama ini yang kita lakukan di lapangan, kita hanya membuat laporan tersendiri, terus melakukan pendokumentasian saja. Jadi di sini sama sekali kita tidak pernah melakukan asuhan keperawatan komunitas. Yang kita lakukan cuma asuhan keperawatan keluarga dan asuhan keperawatan individu saja. Baik, makasih Ibu Putri. Untuk Ibu Rinanya, Ya, saya menambahkan kalau kami di Puskesmas Amarasi itu saat pasien berkunjung itu kami langsung buatkan asuhan keperawatan, dan asuhan keperawatan yang ada pada keluarga itu juga kami buat apabila kami lakukan kunjungan rumah, itu ada formatnya tersendiri. Tetapi sama juga kendala kami untuk asuhan keperawatan dalam kelompok itu selama ini tidak pernah kami jalankan. terima kasih untuk jawaban Ibu Andi Putrinya sama Ibu Katarinanya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saya. Apa saja masalah dalam melaksanakan peran sebagai perawat di puskesmas? Bu Andi. Baik, selama ini kami di puskesmas tidak ada kendala sama sekali. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita di Puskesmas Oesapa memiliki 9 perawat di dalam ruangan. Jadi pada saat kita mau turun lapangan pun, kita menyesuaikan dengan jadwal yang ada di dalam ruangan, seperti itu. Terus kendalanya juga saya rasa tidak ada, karena di Puskesmas Oesapa kita punya 3 dokter PTT, di mana kita hanya membantu dalam proses pengobatan. Selebihnya dokter yang memberikan pengobatan, seperti itu. Untuk Ibu Katarina, bagaimana? Kalau dari saya itu sedikit berbeda dengan yang ada pada puskesmasnya Ibu Andi. Sering yang kami temukan itu adalah kendalanya itu pada saat kita memberikan asuhan keperawatan pada tingkat keluarga, atau pada tingkat keluarga, di mana biasanya itu kalau pasiennya itu berkunjung ke puskesmas saat kita memberikan beberapa intervensi seperti penyuluhan, pasien itu mau mendengarkan, tetapi apabila tindak lanjutnya itu sudah sampai pada tingkat keluarga dan kita melakukan kunjungan rumah, kadang keluarga itu menolaknya itu dengan alasan bahwa karena sesuai dengan adat istiadat atau tradisi kita yang masih melekat, bahwa kadang orang itu sakit itu karena diguna-guna atau karena ilmu hitam. Jadi pernah beberapa kali saat kami melakukan kunjungan rumah itu kami tidak diterima, atau bahkan kami diterima pun tidak dengan sepenuh hati pada keluarga yang kami kunjungi, seperti itu. Apakah kan tadi bilang ada penolakan, apakah ada solusi dari masalah tersebut, Kak Ibu? Untuk keluarga-keluarga tersebut biasanya kami
lakukan kunjungan pertama dulu. Kami lakukan kunjungan pertama, apabila tidak menerima kami, biasanya itu kami kerjasamanya itu dengan kader, karena kader dia lebih tahu lingkungan masyarakat sekitar. Jadi kami melibatkan kader untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada keluarga, supaya pas kami turun itu kami bisa diterima, dan pendekatan ini berhasil. Beberapa kali kami diterima seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya, Bu Margareta Maria Tango, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk Ibu Andi dan Ibu Katarina. Di sini saya ingin bertanya sedikit, bagaimanakah kegiatan-kegiatan perawat komunitas di lapangan sebelum dan selama pandemi COVID-19? Oh, baik, saya dahulu atau Ibu Katrina dulu? Ibu Andi dulu. Dari Ibu Katarina duluan. Ibu Katrina dulu. Oh, gitu. Oke, baik. Minta maaf ya, Ibu Rini, saya bisa ulang pertanyaannya kok. Baik Ibu, untuk pertanyaannya, bagaimanakah kegiatan-kegiatan perawat komunitas di lapangan sebelum dan selama pandemi COVID-19? Oke, baik, terima kasih. Kegiatan-kegiatan kami perawat komunitas di lapangan sebelum pandemi itu seperti yang tadi sudah disebutkan, itu ada pelayanan individu, pelayanan kelompok, berupa penyuluhan dan kunjungan rumah. Sebelum pandemi itu, saat kita lakukan kunjungan rumah itu, atau saat kita memberikan pelayanan individu itu, kita sosialisasinya itu maksudnya saat kita bertemu itu kita menjadi lebih dekat. Tetapi setelah masa pandemi ini kita sangat-sangat menjaga jarak. Bahkan ada beberapa kalimat yang sempat kami dengar bahwa mereka kadang takut juga untuk bertemu dengan perawat, karena perawat ini bisa menjadi sumber virus yang bisa membuat mereka untuk tertular COVID, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Katerina. Kalau dari Puskesmas OSAPA, bagaimana Ibu Andi? Ya, baik, terima kasih Adik Rini. Kami dari Puskesmas OSAPA sebelum pandemi COVID, setiap kegiatan di lapangan seperti usaha kesehatan sekolah, kunjungan rumah Perkesmas, kegiatan posyandu lansia, posyandu balita, setiap kegiatan yang kami lakukan itu berjalan dengan baik. Terus pada saat pandemi saat ini, yang kami bisa lakukan hanya penyuluhan keliling saja, terus melakukan pemeriksaan di puskesmas. Hampir tiap hari kita lakukan pemeriksaan, ada namanya swab antigen. Kenapa kita melakukan pemeriksaan swab antigen? Agar kami semua di dalam ruangan juga aman, walaupun saat ini juga kita bekerja menggunakan APD. Seperti itu. Terus ada juga kegiatan di puskesmas yang selama ini berjalan, itu adalah deteksi kesehatan untuk masalah jiwa. Jadi setiap kasus yang kita temukan, biasanya kita berkolaborasi dengan dokter. Jika memang perlu dirujuk, ya kita rujuk ke rumah sakit, seperti itu. Kalau di lapangan selama ini fokus ke itu saja, seperti yang tadi saya bilang, penyuluhan keliling, terus melakukan kunjungan mungkin pada pasien COVID, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Andi dan Ibu Katerina. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya oleh Ibu Karismawati Lestari, dipersilakan.
Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin bertanya sedikit untuk Ibu Andi Putri Irmayanti dan Ibu Karina Balan yang kebetulan bertugas di puskesmas berbeda. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah terjadi penurunan kunjungan pasien yang berobat selama dilakukan pemeriksaan harian swab antigen di puskesmas masing-masing, Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Irma. Kami di Puskesmas Oesapa selama pandemi COVID terjadi penurunan kunjungan pasien. Kenapa terjadi penurunan kunjungan? Pertama, kami memperlakukan untuk pemeriksaan swab antigen hampir tiap hari. Di sini kebanyakan pasien menolak untuk di swab antigen. Jadi kadang pasien datang tidak sampai ke ruang pemeriksaan antigen, mereka pulang semua. Biasanya kami dalam 1 minggu tuh kunjungan tuh sekitar 700-an, 800-an lebih orang, sedangkan sekarang selama pandemi itu hanya sekitar 200-an atau 300-an orang saja yang berkunjung ke puskesmas, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Andi. Mungkin saya bisa mendengar komentar dari Ibu Rinduban yang di puskesmas. Ya, saya sama juga di puskesmas kami, penurunannya itu sangat-sangat drastis. Kalau biasanya pasien datang itu terlebih ini khusus untuk pasien yang dengan keluhan batuk pilek. Kebanyakan pasien dengan keluhan batuk pilek itu lebih memilih untuk tidak ke puskesmas karena takutnya itu kalau ke puskesmas itu pasti di swab. Apalagi kalau pasien dengan rujukan atau sakit berat itu kadang juga tidak mau ke puskesmas karena kalau ke puskesmas itu dan dirujuk ke rumah sakit, ada yang bilang bahwa kalau sudah dirujuk ke rumah sakit itu biasanya itu pasti harus di swab, dan kalau pilek saja berarti sudah dikatakan dia sakit, dia terkena COVID, sehingga pasien ini lebih banyak untuk meminum, bahkan ada yang beli obat di kios dan minum, dan ada yang memilih menggunakan alternatif pengobatan tradisional saja dibanding ke puskesmas, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Baik, pertanyaan selanjutnya oleh Ibu Kristiani Dinda Nesani. Dipersilakan. Baik, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua, baik itu yang di puskesmas maupun teman-teman semua. Baik, saya ingin bertanya. Tadi dikatakan oleh Bu Andi sama Ibu Katrin tentang bagaimana pasien-pasien yang tadi kunjungannya banyak, setelah pandemi ini ternyata menurun kunjungannya, apalagi dilakukan pemeriksaan swab antigen. Nah, yang saya ingin tanyakan pada Ibu Andi maupun Ibu Katrin, pada puskesmas masing-masing, mungkin apa saja yang dilakukan oleh teman-teman perawat puskesmas mengenai masyarakat yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan swab antigen. Mungkin pertama di kesempatan depan. Setelah itu baru. Baik, Ibu Dinda, terima kasih. Kami selama di puskesmas karena terjadi penurunan yang sangat drastis, terus banyak juga yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan swab antigen. Tugas kami sebagai seorang perawat pasti memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Biasa kami menyarankan untuk selalu untuk tidak mendengar berita-berita hoax atau apapun yang merusak pemikiran mereka. Jadi yang kita lakukan, kita selalu memberikan penyuluhan di dalam gedung dan juga selalu memberikan penyuluhan di luar gedung. Kebanyakan dari mereka tuh takut tiba-tiba pada saat pemeriksaan awal
mereka langsung dinyatakan terkonfirmasi positif, yang kita lakukan pendekatan kepada mereka dan tetap memberikan edukasi seperti Bapak jangan takut, karena kalau seandainya Bapak positif pun juga Bapak sudah terdeteksi dari awal. Seperti itu yang biasa kami sarankan agar mereka tidak takut. Seperti itu, Kak Dinda. Baik, terima kasih. Katrin, bagaimana? Ya, kalau dari saya, Yang puskesmas. ya, memang awal-awalnya ada yang takut kalau kita sudah sarankan untuk pemeriksaan swab. Tetapi seperti tadi yang Ibu Andi katakan bahwa kami tetap melakukan edukasi atau KIE kepada orang-orang yang datang berkunjung ke puskesmas. Bahkan ada beberapa yang akhirnya tidak takut lagi karena mendengar cerita dari kerabat atau keluarga yang datang ke puskesmas dan dilakukan swab. Jadi pasien yang dilakukan swab ini setelah pulang menceritakan kepada keluarga bahwa sebenarnya swab itu tidak apa-apa, hanya karena beberapa informasi yang beredar melalui media sosial sebelumnya itu yang terlalu dibesar-besarkan sehingga orang-orang yang datang dengan batuk pilek takut untuk diswab, seperti itu. Baik, memang agak sedikit di saat pandemi ini ya, buat perawat agak sedikit berhati-hati dan punya ekstra untuk bisa bekerja dengan baik pada masyarakat. Namun ada yang saya bahwa bagaimana perasaan pribadi saudara sebagai seorang perawat di puskesmas dan memberikan pelayanan pada pasien-pasien, khususnya pada saat ini, saat pandemi. Baik, Ibu Katerina. Ibu Dina minta maaf, suaranya putus-putus, saya minta bisa ulang pertanyaannya. Ya, mungkin pada saat pandemi ini, bagaimana perasaan saudara sebagai seorang perawat dalam memberikan pelayanan pada pasien? Perasaan saya selama memberikan pelayanan di masa pandemi, jujur bahwa kita ini sudah capek dengan yang namanya COVID. Kalau dulunya pelayanan itu hanya kita sebatas menggunakan masker dengan handscoon, sekarang kita harus pakai lagi yang namanya APD, itu yang buat kita 1 jam saja kita sudah gerah. Kalau kita sudah gerah, ini semua perasaan campur aduk pasti ada, pasti capek, marah lah. Tetapi walaupun marah atau capek, tetap kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Jadi harapan saya itu sebagai perawat, meskipun sekarang masih banyak ada orang yang takut tentang vaksin, kita harus tetap memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat ini termotivasi datang ke puskesmas supaya diberikan vaksin agar kekebalan menyeluruh itu terbentuk sehingga kita bisa bebas dari COVID dan pakaian yang buat kita gerah itu bisa kita lepas untuk selama-lamanya. Dari saya seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Katerina. Selamat Katerina. Mungkin dari Ibu Andi, Puskesmas Oesapa. Ya baik, terima kasih. Perasaannya selama melayani pasien di saat pandemi ini? Terus terang, pertama perasaan saya sangat bosan, yang kedua kelelahan fisik, dan ketiga campur aduk.
Dimana kenapa saya bilang seperti ini, kami selama ini sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berusaha untuk berusaha melayani pasien. Kadang yang kita layani tidak sebanding seperti yang di rumah sakit. Berhubung puskesmasnya saya juga puskesmas rawat jalan, di mana saya juga bergabung dalam tim COVID, di mana kami hanya turun lapangan saja setiap ada keluhan pasien. Yang kita lakukan seperti itu. Yang kedua, seperti yang tadi Kak Katrin sudah jelaskan, bahwa sudah penat dengan APD yang kita gunakan, sudah tebal, sampai kita keringatan dari pagi mungkin sampai sesuai kita punya jadwal kerja. Rasa takut, sebenarnya rasa takut ada. Takutnya apa? Karena kita takut terpapar. Yang kedua, pada saat kita pulang ketemu dengan keluarga, kita juga takut, keluarga kita juga kena dari kita. Walaupun kita merasa baik-baik saja, tapi pada saat bertemu dengan keluarga ada perasaan was-was. Jadi setiap kalau pulang kantor, pasti kita bersih-bersih dulu baru ketemu dengan keluarga. Seperti itu, Kak Dinda. Baik, terima kasih buat jawaban dari Pak Andi. Semangat selalu. Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Dan di sini kami menyimpulkan bahwa peran dan tugas perawat yang dilaksanakan di dua puskesmas ini sudah berjalan dengan baik. Hanya mungkin asuhan keperawatan komunitas yang belum berjalan dengan baik. Harapannya adalah agar bisa meningkatkan pelatihan atau mungkin dari puskesmas melakukan program tertentu untuk asuhan keperawatan komunitas ini. Terima kasih untuk teman-teman semua atas partisipasi. Selamat pagi. Pagi.